Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BBC Budiono Pintar Channel. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Bapak dosen, Pak Budiono. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Baiklah, perkenalkan nama saya Syafa Aulia Fadila yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi Persatuan Indonesia. Adapun anggota kelompoknya berikut ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nanda Gita Alma Fadila selaku presentator pertama dari kelompok 4. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mei Iska Anajwa Putri sebagai pemateri kedua dari kelompok 4. Perkenalkan, saya Lionel Safitri, presentator ketiga dari kelompok 4. Oke, perkenalkan nama saya Kathleen Jutrika Dewi, presentator terakhir dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Semangat juga? Semangat. Baik, sebelumnya kami minta maaf ya karena kami terkendala oleh proyektor. Jadi saya mohon untuk teman-teman untuk membuka PPT yang telah saya share di grup. Baik, bisa dibuka sekarang. Terima kasih saya sampaikan kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan materi tentang arti penting persatuan dalam Pancasila. Oke, sebelumnya saya mau tanya, teman-teman ini tahu nggak sih artinya persatuan dan kesatuan itu apa? Ayo, yang bisa angkat tangan, nanti saya belikan ayam geprek. Nggak ada yang tahu arti persatuan dan kesatuan. Oke, jadi persatuan itu gabungan beberapa bagian yang telah bersatu menciptakan suatu kesatuan yang utuh. Kalau dalam konteksnya di Indonesia, persatuan itu seperti ya menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga NKRI. Sedangkan kesatuan yaitu perihal satu yang menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan, semua elemen masyarakat Indonesia harus saling menghargai dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kalau konteksnya di Indonesia yaitu seperti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Oke, langsung saja. Pancasila sebagai perekat persatuan dan kesatuan. Pancasila ini mempunyai 5 sila teman-teman. Mempunyai 5 sila dan di dalam sila-sila tersebut ada perekat persatuan dan kesatuan di Indonesia. Contohnya sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, menghargai keberagaman agama dan kepercayaan. Jadi gini, menghargai keberagaman agama dan kepercayaan. Jadi kalian percaya nggak kalau agama di Indonesia itu ada 6? Percaya ya? Ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu. Nah, jadi di dalam 6 agama tersebut kita itu harus saling menghargai. Kita itu harus mempunyai sikap toleransi. Jadi nggak boleh kayak contoh ya, ini contoh misal agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, agama apa ngono loh. Tidak boleh seperti itu. Kita harus saling menghargai ya. Oke, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi martabat manusia tanpa membedakan suku, agama dan ras. Nah, kalau seperti ini kayak contoh kita yang ada di sini, kalau kita mau berteman itu nggak boleh kayak membeda-bedakan suku, agama atau ras. Awakmu lo ireng mosok koncan karo aku sing putih, nggak boleh seperti itu ya. Jadi kita itu ya ini dalam contoh kecil aja ya. Kita itu harus bisa saling menghargai perbedaan agama, suku dan ras. Itu sudah mencerminkan sila kedua dalam Pancasila. Oke, sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, menekankan pentingnya persatuan di antara seluruh rakyat Indonesia. Nah, contoh kecilnya ini di kelas. Jadi kita kan tanggal 26 ada acara bulan bahasa dan kita itu disuruh menampilkan penampilan yang bisa ditunjukkan saat bulan bahasa. Nah, jadi di dalam itu kita itu harus kompak, kita itu harus bersatu untuk bisa menampilkan yang terbaik saat bulan bahasa. Nah, itu contoh kecil ya, contoh kecil dalam diri kita. Saya ambilnya nggak usah contoh yang besar-besar, contoh yang kecil aja. Nanti kalau besar-besar kalian nggak nutut ya.
Terima kasih kepada Mbak Nanda. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu tentang Pancasila sebagai pengikat keragaman budaya. Ideologi Pancasila sudah mengakar di dalam darah dan daging masyarakat Indonesia setelah kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Pancasila dibentuk sebagai pedoman negara yang patut ditanamkan dan diterapkan dalam segala tingkah laku kita. Adapun peran Pancasila dalam keberagaman bangsa Indonesia berdasarkan butir-butir Pancasila. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang penguatan persatuan di tengah tantangan global. Globalization merupakan bentuk kata dari global yang berarti mendunia dan lisation yang berarti proses. Adapun ciri-ciri dari globalization yaitu adanya perluasan aktivitas sosial seperti adanya media sosial berupa Facebook, Instagram, dan TikTok. Dan ada juga di bidang ekonomi seperti adanya perusahaan seperti Starbucks dan McD yang berasal dari Amerika yang membuka cabang di berbagai negara termasuk Indonesia. Dan di bidang politik ada juga kerjasama antar negara dalam organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau ASEAN. Yang kedua, terjadinya intensifikasi atau peningkatan dan keterhubungan aliran perdagangan, investasi, keuangan, serta migrasi dan pertukaran budaya. Adapun contoh dari perdagangan yaitu adanya produk-produk elektronik seperti smartphone yang berasal dari Tiongkok, mobil dari Jepang, ataupun pakaian dari Eropa yang tersedia di berbagai negara termasuk Indonesia. Yang kedua, adanya investasi perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia, seperti perusahaan otomotif Jepang seperti Toyota dan Honda yang membangun pabrik di Indonesia. Yang ketiga, ada keuangan, seperti adanya pasar saham dan bank internasional. Selanjutnya ada migrasi berupa banyak tenaga kerja migran berasal dari Indonesia yang bekerja di luar negeri seperti Malaysia, Arab Saudi, ataupun Singapura. Dan yang terakhir ada pertukaran budaya seperti budaya K-pop yang populer di banyak negara termasuk Indonesia. Oke, terima kasih untuk Mbak Lailin. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu pentingnya prinsip kesatuan. Jadi kesatuan adalah prinsip yang sangat penting dalam kehidupan sosial. Dalam konteks kehidupan masyarakat, prinsip kesatuan mengacu pada upaya untuk menciptakan harmoni, persatuan, dan kerjasama di antara individu-individu yang berbeda dalam suatu komunitas. Prinsip ini melibatkan pengakuan terhadap keberagaman dan keunikan setiap individu sambil tetap mempertahankan kesadaran akan terkaitan dan ketergantungan kita satu sama lain. Jadi kita itu sebagai manusia itu tidak bisa hidup sendiri, kita memiliki ketergantungan sesama manusia yang lainnya. Nah, oke, di sini terdapat perwujudan prinsip kesatuan dalam konteks kehidupan sosial. Yang pertama yaitu kesatuan dalam kehidupan sosial. Nah, prinsip ini menekankan pentingnya kerjasama, saling membantu, dan saling melengkapi antara anggota masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Seperti contohnya gotong royong, menghargai perbedaan, terus menjunjung tinggi toleransi, saling membantu di lingkungan sekolah, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu kesatuan dalam keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam suatu masyarakat dan menjadi tempat pertama kali individu belajar tentang interaksi sosial. Nah, dalam keluarga, anggota keluarga itu harus saling memberikan support, terus mendukung, terus harus saling melindungi, terus membantu satu sama lain. Nah, di situ akan menciptakan rasa aman, nyaman, dan kebahagiaan bagi setiap anggota keluarga. Yang ketiga yaitu kesatuan dalam masyarakat. Prinsip kesatuan dalam masyarakat Indonesia sangat penting untuk menjaga keharmonisan dan menghindari perpecahan di tengah keberagaman yang ada. Contohnya seperti yang diberikan contoh Mbak Nanda tadi, kayak amu ki Kristen, aku ki Islam, terus amu ki putih, amu ki ireng, aku putih gitu. Nah, jadi kita tuh tidak boleh membeda-bedakan agama, ras, suku, atau latar belakang budaya. Terus yang keempat yaitu kesatuan dalam bangsa. Kesatuan dalam bangsa itu mengacu pada semangat persatuan, kebersamaan, dan solidaritas antara berbagai suku, agama, dan budaya yang ada di dalamnya. Enggak semuanya yang dari luar itu bagus gitu. Jadi yang pertama kita ajak
berdialog terbuka terlebih dahulu. Yang kedua, kita edukasikan tentang budaya lokal. Kita perkenalkan aspek-aspek budaya lokal itu nggak selamanya nggak mek waleh, nggak mek malai ngono tok. Ada budaya lokal itu yang kalau kita kembangkan itu menjadi lebih baik gitu. Bisa melalui seni, bisa melalui makanan, atau bisa melalui tradisi-tradisi. Kan kebudayaan lokal kan juga banyak. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.